Oke. Itu dong. Oke. Ini menarik, ini masalah sekali. Sesuai perjanjian 10 menit, sekarang udah Pak. Kenapa gua? Wih. Ya. Tapi enggak apa-apa, Mas. Tukar kursi kan mojoknya tetap di sana nih, Mas. Iya, enggak apa-apa. Oh iya. Iya benar. Berarti kita asik. kita nyerang ke sini. Kita serangnya ke sini sekarang. 70 menit. Hah? 70 menit tuh udah. Wow. Iya. Amazing. Gue sebenarnya lebih supaya lu ngerasain kursi tengah aja sih. Kita tukeran kamera, tukeran posisi. Oke. Apa sih yang kalian tanya kalau gue di sini? Iya banyak. Cuma beda geser 1 meter. Ya, tapi kan bisa jadi banyak pertanyaan. Secara posisi beda. Iya, secara posisi beda. Yang terpojok berarti sekarang. Enggak. Iya dong. Ruangan ini kan nyudut, Mas. Iya. Mengarahnya ke Mas Alam semua ini. Oke. Terus gimana? Ya itu tadi pertanyaannya. Gue di sini berarti udah nggak sebagai host ya? Iya. Posisinya udah nggak nanya, nggak apa-apa. Ya karena mau ditanya. Oke. Nanya juga boleh, Mas. Nanya. Persiapan menikah itu apa aja sih, Mas? Itu bisa, Mas. Tapi kan butuh saran dari kita yang udah nikah atau gimana. Terus buat ngomong pertama ke calon mertua nih kayak gimana sih? Kan Mas Abram juga punya cerita dulu bagaimana, saya punya cerita. Aku sih cerita pahitnya ya cuman pas ngelamar ke Camar itu pas udah mau minta anaknya dibalikin pertanyaan sama calon mertua gue sekarang gitu kan. Dibalikin pertanyaan, kamu punya apa? Nah, saya pernah, Mas. Tapi bukan calon mertua sih waktu itu, keluarga mertua. Gajimu berapa? Iya, Mas. Atas dasar apa kamu meminta keponakan saya? Itu pernah, Mas. Jadi itu pertanyaan yang biasanya muncul ya kalau ketika misalkan ngadep ke orang tua kayak ini. Biasanya begitu. Akan ditanyain seperti itu. Akan seperti itu. Terus apakah jawaban kalian apa? Jawabannya apa? Saya waktu itu jawabannya Bismillah saya sanggup. Wah. Itu satrio sekali itu. Itu udah pakai bawa nama satrio aja. Loh, karena kan gini, Mas. Kita berpikir maju untuk melamar itu sudah menjadi sebuah niatan dan kesanggupan gitu loh, Mas. Oke. Kalau gue sih jawabnya ya daripada gue menjawab yang muluk-muluk dan berjanji janji yang ujungnya malah nggak bisa ditepati, ya kan? Mendingan ya gue punya niat baik untuk ngelamar dan pengen serius sama anak ibu ya. Intinya diniatkan, Mas ya. Intinya diniat, Mas. Itu yang bisa saya lakukan sekarang. Itu ya intinya di niat bisa diambil emang intinya di niat. Nah sekarang pertanyaannya, entar dulu kan tadi udah tahu jawabannya di niat. Nah pertanyaannya adalah niatmu gimana? Kan sudah disebut ya tadi niatnya di tahun ini. Cuma sebatas di tahun ini aja. Ya iya. Tapi kesempatan sudah ada ya, Mas? Ada lah, sudah. Ya pasangan dari yang kita kenal ya memang udah ada. Justru ini maksudnya ketika kan di sini posisinya di sudut, tapi saya belajarnya dari yang di pinggir. Iya, makanya kan kita mempersilahkan. Nah, ketika itu yang sudah dilewati, berarti kan perjalanannya berapa lama, persiapannya apa aja. Kan ada hal seperti itu dong. Karena buat ini ilmu ini satu sisi sebenarnya, tapi ini yang kamera, yang audio, yang di situ itu semuanya lagi nyimak dengan seksama ini. Iya memang. Semuanya. Karena mereka mencontoh juga. Iya. Bakalan mencontoh juga. Karena jadi, mereka juga akan ketemu dengan ini sebenarnya mewakili ini. 4. Kalian ngobrol mewakili 4. Nah itu. Iya. Nggak salah, Mas. Nggak salah. Dan juga mewakili yang penonton nantinya yang belum merit nih. Nah itu juga bisa menjadi. Bisa jadi edisi merit ya kayak gitu. Gimana ya? Kira-kira apa ya Mas yang belum siap? Berapa lama? Berapa lama? Dari mulai minta
sampai terjadi berapa lama? Lama tidaknya itu tergantung kesiapan sih Mas sebenarnya. Maksudnya kesiapan itu apa? Kesiapan apa aja? Kalau kesiapan kita itu kayak bikin sebuah planning nih Mas. Planning itu kan ada form checklist nih dari niat sudah ada. Kesiapan dari niat, kesanggupan itu kan sudah termasuk mewakili niat nih. Nah dari situ kan ada dibagi lagi. Ya, secara lahiriah, sama secara batiniah. Batiniah kan pasti sudah siap. Jadi satu sama niat nih. Lahiriah dipecah menjadi finansial dan persyaratan, equipment yang lainnya. Ini dirujuk satu-satu nih Mas. Disiapin satu. Equipmentnya apa? Surat menyurat toh yang pertama kali yang untuk itu. Kalau bawaan itu kan apa ya Mas? Kembang ya itu ya. Kalau nggak salah harus nyiapin surat-surat mulai dari N1 sampai N5 ya. Kita harus siap. Tuh. Walaupun kalau belum pernah menikah ada form N4 ya nggak perlu diisi. Itu mungkin 2 minggu sih kelar ya Mas? Kelar. Mas Tio itu kapan ya? Itu kapan? Itu berapa lama ya? Aku cuma 2 hari kelar. Mas Tio kemarin berapa lama? Apanya? Surat menyurat itu? Sebenarnya kalau surat-suratnya aman, syaratnya aman, cepet. Iya, aku cuma 2 hari kelar kok. Kalau nggak mau capek bayar orang. Jadi Pak Alam di tengah loh ini. Iya. Sebentar kalau surat menyurat sebentar. Iya. Gitu. Kalau surat menyurat sebentar. Nggak sampai seminggu berarti ya Mas ya? Nggak sampai. Ya seminggu 2 minggu lah ya. Paling enggak. Itu kan surat menyurat. Nah tapi di luar itu apa? Lahiriahnya apa lagi? Bawaan ya Mas. Hantaran itu ya. Hantaran. Itu pun juga kalau diminta. Ya, sesuai obrolan lah ya. Keluarga mempelai enggak. Ya ketika gini buat yang belum ngalamin kan itu propernya gimana? Kita kan gini. Ya, karena begini. Kalau beda dengan kisah nyata yang sudah dilalui. Iya. Ternyata dari idealnya propernya bayangannya seperti ini, ternyata pas dijalani, item-item ini ternyata nggak seribet itu, justru malah hal yang ini nggak gue pikirin, ternyata ini butuh keluar. Nah itu apa? Kan ini jadinya sebenarnya sih kalau gue sih karena beruntungnya adalah keluarga istri itu nggak minta banyak, cukup sekedar emas kawinnya itu yang cuman waktu itu cuman seperangkat alat sholat, that's it, udah. Nggak minta lebih, emas-emasan ini nggak ada. Sama sih. Gitu loh, untung itu buat gue yang beruntung ya, gitu loh. Cuman mintanya itu. Tapi kalau misalnya normalnya pengen yang lebih mewah ya ada hantaran kayak model Mas Tio kemarin tuh ada apa tuh yang gedang, terus apa lagi lah itu ya itu sebenarnya cuma cepet kok itu ya. Gampang kok itu masih bisa dicari kok. Kalau Mas Lendi? Awalnya ya diobrolin dulu lah Mas. Pastinya kan diobrolin dulu ya Mas. Diobrolin. Di saat kita minta itu mulai keluar. Ini apa aja ya gitu. Gitu. Nah beda suku, beda permintaan dan beda persyaratan. Sama kayak ini juga, maksudnya beda lokasi. Nanti di mana? Iya. Itu kan juga jadi pertimbangan ya. Tapi lebih ke sini ya, misalkan ini buat gue yang belum ya, jadi selalu mikirin kalau gue di sana di luar kota, teman-teman gue datang gimana ya? Nanti maksudnya gue harus ngundang propernya siapa aja nih, hal-hal kayak gitu loh. Ya itu pasti. Iya, apa sifatnya gitu. Kayak sekarang bahkan udah zamannya pandemi, wah cukup ini aja terbatas keluarga utama, udah lainnya cukup ikut Zoom. Ada kan sekarang bisa gitu kan. Maksudnya, tapi ketika itu sudah melewati masa pandemi, sudah mulai kembali normal. Tapi normalnya nih new normal. Ya. Nah di posisi new normal ini bentuk barunya itu 50-50-nya seperti apa tuh? Nah sebenarnya gini, kalau masalah undangan ya, masalah undangan, kita kan maksudnya gua Mas Lendi ini nikahnya kan sebelum COVID. Ya. Kan. Yang notabene itu di zaman itu ya sebenarnya sama aja kayak sekarang gitu loh. Di saat lo mengundang temen lo yang di luar kota, lo nggak usah khawatir terbeban dengan transportasinya mereka. Yes, setuju. Ambil contoh, kemarin situ datang ke undangan temenmu di Jogja, apakah itu ditanggung transportasinya? Kan enggak.
biayamu sendiri sebagai rasa bangga, pride kamu untuk datang ke pernikahan dia. Betul. Supaya ya Karena pertemanan ini kan saling menghargai. Karena senang juga diundang. Nah, Karena nggak semua kasarnya, biasanya sekarang orang mau nikah pun kan ada kuotanya ya, undangan terbatasnya. Nah, jadi begitu, gua diundang. kayak waktu itu ada ya bisa dibilang adik gua karena bokap gua sama bokap dia satu profesi yang sama. Anak-anak ini diundang. Terus nanya ke gua, "Abang nggak datang ke nikahannya si ini? Nggak ada undangan?" Kan gitu. Akhirnya gua nggak datang. Gitu lah. Jadi nggak usah mikirin ongkos dia, transportasi dia pasti nyediain budget di mana kalau dia diundang, ya dia akan berusaha untuk datang. Teknis itu teknis. Iya, nggak usah mikirin itu. Oh, itu tenis ya Mas Tio? Itu. Yang non tenis apa Mas Tio? Tetap Pak. Semoga Pak. Nah, apalagi yang mau ditahuin itu apa lagi? Ini biasanya seberapa ini sih? Berapa persen sih dari bayangan ketika before married bikin rencana? Ya, bikin rencana yang sebenarnya bahkan kalau dibilang mungkin bukan rencana yang muluk, yang kita sanggup aja rencananya. Ya. Tapi seberapa jauh itu bisa bergeser dengan kenyataannya ya? Kalau itu besar banget bergesernya. Gimana itu? Karena katanya kan mempertemukan dua keluarga ini banyak kepalanya nih, banyak omongan nih. Nah itu gimana itu? Ada cerita nggak? Jadi gini, kalau pengalamanku dengan ngerjain pernikahan, ngerjain pernikahan bukan pernikahan. Ngerjain pernikahan itu tingkat kesuksesan sebuah pernikahan, acaranya ya, bukan bicara kesuksesan lo nikah langgeng sampai lanjut usia, sampai meninggal, kesetiaannya kayak gimana, bukan dari situnya ya nilai kesuksesannya, lebih ke acaranya ini bisa dibilang sukses. Apa? Yang pertama, konsumsi jangan sampai kurang. Ya, konsumsi dihitung 2 kali lipat biasanya Mas ya. Jangan sampai kurang. Undangan. Karena kalau sampai kurang itu jadi omongan. Ya, itu bentuk penghargaan kita ke yang datang Mas. Itu bisa jadi omongan ya. Itu bisa jadi omongan. Yang kedua, jangan pernah telat. Apanya nih tuh? Mundur dari rencana. Itu akan jadi omongan. Udah 2 kali nih akan jadi omongan nih. Terus di saat mundur, orang-orang yang tahu pasti akan bilang, duitnya kurang kali, ininya kurang kali, masih belum siap kali. Tuh. Maju, maksudnya lebih awal dari target. Misalnya nikah rencana Desember, terus tiba-tiba maju jadi November atau sebelumnya lagi atau Agustus. Itu jadi omongan juga. Iya. Jangan-jangan MBA ya? Udah hamil duluan. Udah isi. Jadi tapi kalau nggak masalah dengan dimajuin, aku better dimajuin daripada dimundurin. Ya. Tapi titiknya ini kalau dari lu ya, berarti ketakutan menjadi omongan ini kuat sekali ya? Kuat. Itu alasannya yang bikin orang jadi lama menikah. Karena mikirnya, aku belum siap. Jujur Mas, semua orang yang pertama kali nikah yang baru mau pertama kali nikah, nggak ada satu orang pun yang siap. Yang siap itu orang yang udah pernah nikah duda. Karena udah pernah ngalamin. Dan yang pernah nikah pasti nggak mau nikah 2 kali. Kecuali acaranya ribet. Nggak tahu Mas apa. Acaranya ribet. Ribet Mas. Di mana ribetnya? Ya menyusun dari awal sampai akhir nih. Itu ribetnya. Ribet Mas. Sama pegel Mas. Maksudnya kalau ribet itu kan lebih ke susunan acara, persiapan. Tapi maksudnya apa lebih ke sulit ngatur orang-orang ini? Sulit ngatur orang juga. Keluarga, dengan keluarga A, keluarga B, omongan A, B. Ya sekarang kan lu nggak cuma berpikir keluarga A, keluarga B Mas.
masih ada keluarga A dan saudara-saudaranya. Iya. Gitu loh. Malah kadang ada orang yang mikirnya malah masa keluarga mempelai pria doang sih yang dijamu lebih gini-gini, padahal nggak ada maksud ke sana. Cuman emang keluarganya si mempelai pria ini yang lebih aktif. Jadi terlihatnya seperti itu. Kadang kan kayak gitu kan, kita kan nggak tahu, tiap keluarga kan beda-beda. Tapi itu kan omongan internal ya, nggak usah dipikirin. Oh iya. Karena kalau merit itu kan kesiapan kita untuk menjadi seseorang yang dewasa gitu loh, Mas. Iya. Kita maju nih, misalkan contoh Mas Abram ini kakaknya istriku atau keluarga dari istriku. Nah, Mas Abram ini otomatis kan sudah merit dan pola pikirnya lebih dewasa, Mas. Wah, ya, saya ngomong nih maju, Mas. Ini saya izin, Mas, mau nikah sama adiknya Mas Abram. Mas Abram pasti pola pikirnya, kamu sedewasa apa untuk mengajak nikah adikku? Wah, Betul. itu ditanya, Mas. Iya. Tapi pola pikir seperti itu hanya beberapa orang dan beberapa keluarga gitu ya, Mas. Tapi itu kesiapan kita dalam bentuk dewasa ya di situ, Mas. Dan itu pun juga kalau terjadi itu kalau misalnya saudaranya ini, misalnya aku yang pernah jadi bagian dari istrinya Mas Randy, misalnya aku pernah ngebiayain kuliahnya atau apa, aku punya hak untuk nanya itu. Lebih ke arah sana aja. Tapi kalau misalnya enggak ya santai aja, Mas. Jadi nggak semua juga harus didengerin terlalu dalam ya, maksudnya kita juga punya batasan. Dari mana lah pertanyaan yang validnya itu dari mana yang perlu kita perhatikan. Tuh. Karena kalau semua didengerin pusing, Mas. Pusing, Mas. Tapi yang bener ya tadi Mas Tio tadi, tetek, Mas. Oh, yakin. Yang penting yakin aja udah. Oke. Nah, pertanyaan sederhananya adalah balik. Kenapa kalian menikah? Ini yang sebetulnya sudah ngelewatin. Kenapa? Kembali, Mas. Kenapa menikah? Kembali lagi untuk memperbaiki gen, untuk memperbaiki keturunan, untuk memperbaiki silsilah. Itu Mas Randy? Ya. Oke. Karena itu sebuah kebutuhan. Itu sebuah kebutuhan. Gini, realitanya gini. Pola pikirku sih, Mas. Jadi kalau kita lahir dalam keluarga A, saya lahir nih. Saya harus memperbaiki nama keluarga saya. Saya harus merit nih, merit. Nah, dari situ kita akan memperbaiki lagi untuk anak-anak kita. Karena itu sebuah kebutuhan. Sekarang contoh nih, kalau misalkan kita nggak merit, kita nggak punya anak. Nah, Hari Raya Idul Fitri nih, kan kesepian, Mas. Ada ketakutan itu. Nggak ada Bukan ketakutan Hari Raya kesepian. Bukan ketakutan, Mas. Itu bukan ketakutan. Nah, itu kan itu terdengar seperti ketakutan. Ya itu nggak bisa dibilang ketakutan. Tapi ya, misalnya intinya ketika ketemu keluarga, garis atas ya, akan ada pertanggungjawaban itu ya. Ada apa? Melihatnya harus apa itu? Sisi menghormatinya atau lebih gampangnya? Gini deh, kayak aku pribadi tuh pernah ditanya sama kakakku yang paling gede. Lu sebenarnya mau nikah nggak sih? Karena kalau mau punya niatan nikah, oke. Tapi kalau memutuskan untuk tidak menikah, gue juga bisa hormatin itu. Tapi harus dari lu harus jelas nih, lu mau nikah apa enggak? Wah, aku mau nggak? Gitu. Oh ya udah. Nah, tinggal kapannya itu planning lu seperti apa? Dibalikinnya gitu loh kalau kakak. Oke. Ada loh, ada yang bisa. Oh, banyak. Banyak. Orang nih, lu menikah dan tidak menikah itu bukan tuntutan budaya, tapi ketika dipertanya ke dalam, lu mau nggak? Lebih ke situ. Dan kalau gue sekarang nih di tahun ini gue fasenya ada ketika gue mau. Ya. Gue udah nyadarin gue mau. Gitu. Nah kebetulan. Berarti kan balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya itu adalah kenapa gue nikah? Kenapa Mas Randy memilih? Ya karena gue pasti beda-beda. Ada punya angle masing-masing. Kalau gue yang menyimpulkan gue harus menikah, yang pertama adalah yaitu ada di ajaran agama kita masing-masing. Ya, setuju. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, lebih ke arah
gue menghargai pasangan gue. Waktu itu pacar gue. Masa gue pacarin doang? Nggak gue nikahin. Wujud pertanggungjawaban gue adalah dengan menikahinya dia. Supaya dia nggak ngerasa disia-siain. Itu. Yang ketiga, lebih ke arah momen pernikahan ini yang membuat orang tuh lebih dewasa. Yes. Karena dia bisa menjadi imam, dia bisa menjadi nakoda dalam keluarganya. Tapi kalau sekarang ya, maksudnya gue ngeliat sekarang ya, walaupun aku ngomongin ini bukan tentang aku ya, bukan tentang kalau gue pengen, tapi di sekarang ini bahkan di realitanya, bahkan sudah ada, di generasi sekarang ya, ada yang mereka hanya pengen berketurunan, bahkan tidak menikah, punya anak doang. Ada, terutama di luar ya. Kita nggak ngomongin Indonesia ya, mungkin di luar ya. Nggak, di Indonesia juga sudah ada kayak gitu. Udah banyak dan ternyata disupport sama pemerintah. Iya, dan itu jadi keputusan kayak akhirnya menikah itu dipisahkan dengan berketurunan. Karena lu bisa punya keturunan, saya gitu. Bahkan kita tahu apa tuh bayi tabung. Apalah pasnya hal-hal yang seperti itu ya. Walaupun balik ke menghormati budaya, kita tetap harus lihat budaya kita seperti apa. Nggak mentah-mentah kita telan perkembangan ini seperti itu. Lebih ke kita ngargain orang tua seperti apa, budaya kita tinggal seperti apa, kita besar seperti apa. Nah, menurut gua ini kan perkembangan balik ya, perkembangan ke generasi. Betul. Menurut kalian ya, ini udah global lagi ya. Perkembangan generasi saat ini yang sudah berpikir ke situ, itu secara apakah itu memperbaiki generasi sebelumnya? Menurut kalian gimana? Saya ini karena generasi lama pasti akan bilang enggak, lo harus nikah punya keturunan, itu normal. Ketika lu nggak itu, lu nggak normal. Cuman mungkin di generasi sekarang itu udah berbeda. Nah itu menurut kalian apa ini salah satu yang perbaikan generasi? Kebebasan ketika orang harus bisa memilih menjadi apa yang dia tanpa tekanan hidupnya, jadi dia beneran gue pengen hidup yang gue mau. Ya kalau itu sih menurut gue sih balik lagi ke bahasan kita yang di awal tadi. Untuk otomatis lo pengen memperbaiki generasi ini kan lo harus menyiapkan sebuah lingkungan ya yang memang bisa ngerubah sikap keturunan lo nanti. Lingkungan harus lebih baik. Tapi pertanyaan, saat lu mendidik seorang, nah keseringan keinginan punya keturunan sendiri tanpa menikah dan lain sebagainya ini kan terjadi di pihak perempuan. Karena ya lu bisa melahirkan. Di pihak laki-laki, lu pengen punya anak, nggak bisa lu ngelahirin. Lu harus nikah dulu. Gitu. Di saat lu nikah minimal lu harus punya atau itu, minimal ya. Lu berpikir yang gue harus punya keturunan. Misalnya gua tidurin aja si A misalnya kan. Tapi saat gua punya keturunan dari dia, ya gua ambil. Belum tentu bisa. Karena secara hukum hak asuhnya itu masih di si cewek itu sampai berapa tahun baru lu bisa klaim. Tapi emang perjanjian ya. Nah, kecuali emang perjanjian lo beli gitu kan, dan ada cewek yang bersedia, itu lain cerita gitu kan. Tapi kasarannya sewa rahim ya. Iya, tapi secara kenyataannya yang gue perhatiin nggak ada yang mau. Awalnya mungkin mau karena tergiur dengan rupiah. Begitu bonding, begitu dia udah ngelahirin, dia ngerasain, gue melahirkan seorang anak. Iya. Susah. Keterikatan itu muncul ya. Dan dia ini punya gue. Iya. Susah. Udah gue balikin duit lo dah. Itu yang bisa terjadi. Gitu loh. Itu akan susah. Kalau untuk ngebenerin generasi ya kita bahas yang tadi udah kita bahas, lingkungannya harus siapin. Tapi ya itu timbul lagi pertanyaan kan. Di saat lingkungannya disiapin dengan well prepared pun, seorang anak tumbuh cuman yang dilihat seorang ibu
tanpa bapak. Ya, beda ya. Itu akan jauh berbeda dibanding lu tumbuh dengan seorang bapak dan ibu. Belum lagi yang kita dengar. Dan paling sering anaknya introvert. Iya, misalkan gue sih mendengarnya masih di luar ya. Cowok-cowok nikah, cowok sama cowok nikah terus dia ngangkat anak. Oke. Kita udah sampai di situ kan perkembangan di luar. Ya. Terus cewek sama cewek nikah. Terus gue nggak tahu mereka cari bank sperma. Iya, cari ininya lah. Maksudnya intinya mereka memilih untuk menjalani yang mereka nyaman. Ya. Nah, maksud gue kan itu sudah bergesernya, aku bilang nilai bukan nilai juga ya. Sebenarnya sih pertanyaan lo dan pola pikir lo ini cukup dijawab dengan satu kalimat kan. Apa itu? Apa itu? Jangan berpikir egois. Oke. Itu dong. Oke. Ini menarik, ini masalah sekali. Sesuai perjanjian 10 menit, sekarang udah depan. Kenapa gua? Wih. Ya. Tapi nggak apa-apa mas, tukar Iya. kursi kan mojoknya tetap di sana nih mas. Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Iya benar. Berarti kita Makin asik. kita nyerang ke sini. Kita serangnya ke sini sekarang. 70 menit. Hah? 70 menit tuh udah. Wow. Iya. Amazing. Gue sebenarnya lebih supaya lu ngerasain kursi tengah aja sih. Ya gimana? Kalau kursi tengah itu Tapi lu- duduknya tuh nggak ngadep sini. Oh iya. Gini, lo harus Oke. Ini kameranya yang bisa mana? kiri kanan. Oh yang itu. Oke. Tapi gimana? Pertanyaan yang tadi udah puas belum dengan jawaban gue yang lu jangan berpikir egois. Kalau gue sih akhirnya ngomongin kesiapan ya, bukan kesiapan. Kesiapan mungkin secara batin kan, gue pengen, gue bisa, gue tetap. Ya. Nanti betul. kalau ngomongin persiapan, kita harus ngitung. Ya, finansial. Iya, ngitung Itu tanggal, nggak ngitung bisa seberapa dilupain. cepat kita bisa memenuhi target-target ini, checklistnya bisa kelar penuh. Oke, bisa maksimal, paling cepat nih di sini gue baru dapet nih. Ya. Kan itu ketika ngomongin Betul. kesiapan. Nah, seringkali kesiapan ini yang kita sulit memprediksi. Kalau buat gue ya, kayak mau pakai ukurannya ilmunya siapa? Sulit karena belum dijalani mas. Iya, berarti kan sebenarnya nggak bisa diprediksi. Sebenarnya bisa. Maksudnya gini, aku bisa pakai pendekatannya Mas Randy. Dia sekian bulan untuk ini, karena dia kerjanya apa, dia bisa ngumpulin di sini sekian. Jadi, gue pakai pendekatan persiapan lu. Lu kerjanya ini bisa ngumpulin dari ini. Keluarga bisa sinkronnya sekian lama. Akhirnya jadi, tapi beda bulannya. Nah ini kan maksudnya ini hal personal sekali. Ya. Betul. Yang akhirnya gue bilang item checklistnya sama, tetap itu aja. Cuma seberapa cepat ini waktunya beda. Ya, waktu itu tolak ukurnya yang tahu kita sendiri mas. Betul. Sementara ketika kita ditanya kayak gue sekarang ya, ditanya mau kapan? Kan itu, gue harus bikin checklist kesiapan, perkiraan, lebih ke target. Dalam di titik ini gue harus siap sekian, titik ini gue siap ini, gue titik ini. Nah itu kan yang sebenarnya kan sebuah prediksi ya dia. Prediksi yang katanya diperjuangkan. Ya maksudnya gini loh. Prediksimu ini berdasarkan apa dulu? Berdasarkan ketika sesimpel gue tadi masih duduk di sana, lu berdua nanya ke gue, jadi kapan? Dan gue harus kaget. Enggak, kok lu sekarang nanyanya? Maksudnya lebih mendetail ya. Dari pertanyaan tadi itu, prediksimu ini apa yang menurutmu itu butuh waktu? Lu ngumpulin duit kah? Enggak. Salah satunya iya. Hah? Salah satunya iya dong. Nah itu salah Pasti. satu pemikiran yang salah. Ini, gua ini. Item list gua ya. 3 dulu. Ini 3 yang gua pikirin sekarang. 1, tata cara dan aturan. Secara adat ataupun aturan pemerintah. Otomatis itu ya. Berarti gua ngomongin waktu untuk perizinan seperti apa, ini nampak di mana. Itu semuanya teknis. Yang kedua, ini lebih ke lebih sedikit rumit karena sinkronisasi 2 keluarga.
Ya. Oke, itu yang karena harus mulai mengenal dan mendengarkan mana yang bisa didengarkan, karena kita harus memilih validasinya dari mana yang mau kita dengar, nggak semua bisa kita tampung. Oke, itu kedua. Yang ketiga, baru gue ngomongin finansial, gimana untuk mewujudin ini. Oke. Nah, kalau sekarang... ini udah ketemu, kan baru secara waktu dari ini udah tahu syaratannya, ini sinkronisasinya seperti apa, baru akhirnya kan gue bisa ketemu, oh perkiraan di sekian, nah finansialnya baru gue harus fokus di situ. Untuk menuju itu berapa lama. Nah ketika lu tadi ngomong, finansial gak usah dipikir, nah itu gimana ceritanya? Nah jadi gini, Mas Lendi mau jawab? Mas Abram dulu lah. Oke. Kalau gue, pertanyaan pertama tadi apa? Yang ketakutan lo yang pertama. Kan lo harus nyiapin bukan tiga ketakutan. ya apa yang lo pikirin? Yang 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan teknis. Oke. Kesiapan baik secara adat, budaya, sama apa tuh apa sih? Legalitas dah. Itu. Itu yang pertama. Oke. Yang pertama kan lo bicara persyaratan ya. Terus ada adat atau enggaknya, ya kan? Semuanya ini bisa lu laluin dengan waktu yang cepat. Karena ngurus surat-surat legalitas dan lain sebagainya itu cuma sebentar. Kayak pengalaman gue cuma makan waktu sehari 2 hari selesai. Karena semakin cepat lu berpindah, semakin cepat dalam artian lu kan ngurusnya pasti ada izin numpang nikah ya? Iya. Numpang nikah. Itu kan RT, RW. Habis itu kelurahan. Keluar surat dari kelurahan, udah approve, lo ke kecamatan. Dari kecamatan udah ketahuan KUA mana yang lo pilih. Untuk manggil penghulunya. Dari penghulunya ini nanti lo dikasih pilihan mau nikah di rumah, manggil penghulu datang atau di KUA. Di KUA tuh jauh lebih murah. Manggil itu ada biaya transport. Walaupun sekarang udah dipermurah. Gitu kan. Zaman gua manggil seorang, gua kan Kristen kan, berarti nggak ada penghulu, petugas catatan sipil. Yeah. Manggil dia itu nggak dimintain transport. Oke. Nikahnya itu, biaya nikahnya itu gratis. Oke. Biaya ini itunya ya sebenarnya cuma uang bawah tangan aja. Yang normalinya itu nggak lebih dari 500.000. Yes. Cuman karena nggak enak ngundang si orang catatan sipil itu keluar, ada transport dan lain sebagainya, ya kadang gue ngamplopin walaupun kemarin dia bilangnya jangan diamplopin mas. Akhirnya gue kasihin souvenir. Oh, gratifikasi ya? Ya. Karena udah ada pasal gitu. Akhirnya gue ngasihin itu. Nah, ini dari legalitas. Ya. Adat atau nggak adat sebenarnya nggak usah dipusingin. Ini ngomongin sinkronisasi keluarga. Itu sebenarnya nggak usah dipusingin. Karena apa? Karena yang nikah tuh kamu mas, sama pasangannya. Memang menghubungkan 2 keluarga. Ya. Tapi yang ngejalaninnya itu kamu sama pasanganmu. Kenapa gue bilang nggak usah mikirin itu? Kalau misalnya emang nggak siap secara adat, nyatakan itu nggak siap secara adat. Kita pengen biasa aja. Itu fungsinya komunikasi. Gitu loh. Sekarang tujuannya adat itu apa? Tujuannya adat? Enggak, gue malah belum dapat. Keseringan orang berpikir ketika harus memilih 2 adat mana yang dipakai. Nah, karena buat gue itu salah satu yang ini, yang salah satu harus mengalah ketika emang pakai adat, salah satu harus dimenangkan di saat keduanya ini dengan adat yang berbeda kan. Iya. Akhirnya salah satu harus ada yang mengalah. Apakah enak? Nggak enak kan. Jadi intinya gini, ada banyak orang yang menyatakan bahwa dengan adat ya kan kehidupan pernikahan lu bisa langgeng segala macam, inilah itulah segala macam. Kenyataannya enggak kok sekarang. Banyak selalu begitu. Nggak selalu begitu. Banyak yang cerai juga. Artinya apa? Balik ke orangnya kan. Kasih pemahaman itu. Dan ketakutan lo yang pertama selesai. Yang kedua apa? Yang kedua, ketiga.
Oh, tadi udah 1-2 ya? 1-2 itu. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga baru ngomongin finansial. Finansial kan. Sekarang gini Mas. Kalau emang budgetmu ada cuman yang biasa buat nikah biasa-biasa aja, itu bisa diomongin ke pihak keluarga. Bu, Pak, saya tahu Bapak punya rekanan banyak yang wajib diundang karena mungkin ya pasangan kamu anak pertama atau gimana atau yang baru pertama nikah. Itu bisa diomongin. Tapi dana aku kurang. Gitu loh, aku pengen cepet-cepet, nggak mau dalam artian nggak mau nungguin ngumpulin dana dulu yang banyak, akhirnya kelamaan, akhirnya malah ya bisa jadi nanti di tengah jalan keinginan berubah. Ini aku lagi punya aku punya keinginan niat baik untuk nikahin anak bapak. Oke. Dan aku yakin aku bisa, tapi sebiasa mungkin. Ada kok orang yang nikah pestanya belakangan. Ada sahnya dulu. Yang penting sah. Tapi gini, maksudnya di kepala gue tuh sempat terjadi beberapa simulasi. Bahkan dari zaman SMP aja gue udah mikirin. SMP loh. Agak kali ya. Ketakutannya sudah dari SMP. Bukan. Maksudnya gue cuma ngebayangin karena bukan ketakutan, tapi ngeliat pola. Karena sering datang diajak ke nikahan siapa nih. Berarti waktu SMP menjahit karena sering lihat pola. Iya, pola baju ya. Iya. Tapi gini, saya diajak sama nyokap, saya kan kemana, diajak datengin hadirin nikahan siapa. Terus kurang lebih tahu lah di situ sinkron nggak sinkronnya seperti apa. Kayaknya ya nggak tahu, kepikir aja. Iya ya. Karena banyak, terutama tadi yang lu bilang akan jadi omongan, itu sering muncul. Pasal itu sering muncul. Jadi misalnya gini, gue ngeliat satu kasus, ya dia mampunya segini, nikahnya ini jadi biasa aja. Padahal dari keluarga sebenarnya harapannya kita ngeliatnya bisa lebih wah, kayak gitu. Terus, ya oke. Nah, kalau kayak gitu sih gitu sih Mas. Bentar. Jadi di situ gue akhirnya dari waktu SMP, berarti ngomongin itu pantasnya gini ya. Ada satu kepantasan ketika nih anaknya siapa, dia bisa hidup di situ. Minimal gue nggak menurunkan derajat kehidupannya dia dong. Gue harus jaga dia minimal di situ. Itu waktu gue SMP. Jadi misalkan dia biasa sebulan habis let's say 5 juta untuk makan dan segala macem, berarti gue nggak boleh nurunin derajat dia dengan gara gue nikahin dia ikut gue terus mendadak gue cuman ada 2 juta. Turun dong kehidupan dia. Itu waktu gue SMP gue ada pikiran seperti itu. Ya, sekarang pertanyaannya, dia mau nggak turun ke 2 juta itu? Kalau mau, ya ada masalah. Nah, yang kedua, dianya mau balik malah. Pertanyaan berikutnya adalah, kan gue bilang banyak simulasi di kepala gue. Orang tuanya, anak gue udah biasa kasih gini, kok lu bakal lu ajak susah nih, kayak gitu. Iya, sekarang orang tuanya nggak terima. Iya, taruhlah orang tuanya nggak terima. Tapi yang jalanin pernikahan itu kan lu sama dia, bukan orang tuanya. Ayo. Yang jalanin lu berdua bukan orang tuanya. Tapi kalau tak lihat ya Mas, orang tua kalau anaknya diajak merit itu pasti seneng Mas. Dan sisi finansial pernikahannya nanti pestanya bagaimana itu malah nomor kedua. Yang pertama itu kalau setuju, yang penting dia kalau yang penting setuju. Iya, anaknya pokoknya suka toh, sama-sama suka, nggak ada masalah. Itu malah jadi keseringan kalau misalnya orang tuanya tetap pengen pride sama dirinya dia dan tahtanya dia, malah support. Iya. Tak modalin. Nah. Soalnya kenapa Mas? Ini ada tips buat semua nih yang nonton. Mending nikah apa adanya daripada setelah nikah pengeluaran lo itu cuma untuk nutupin utang. Ya. Karena jor-joran di nikah. Dan itu sering terjadi. Ya, umum. Setelah nikah, harus bayar biaya ini lagi. Masih ada cicilan ini lagi. Jangan.
Jangan Jadi kayak begitu nikah tuh malah bukan dari nol ya, malah dari minus. Justru malah harapan, kalau gue dulu ya berusaha untuk nikah itu dengan target cuma satu. Setelah gue nikah, ya gue masih punya tabungan. Gitu. Dalam artian, ya gue bisa buat ngajakin istri gue bulan madu lah, kemana gitu loh. Terus, ya intinya sih jangan berharap uang ampaunya. Jangan. Jangan, karena itu banyak tipuan. Ya. Megang amplopnya, wih tebel, katanya 1000-an mas. Kalau sekarang udah pakai QR. Itu. Jadi jangan sampai setelah nikah kita malah bekerja mati-matian untuk nutupin biaya pernikahan kita, jangan. Itu aja. Oke. Ini Oke. Ini cukup menarik ya. Tapi ini pertama terima kasih buat yang sudah menikah ini atas tips-tipsnya dan sarannya. Buat orang yang belum menikah dan akan menikah, itu sangat berguna. Ya nggak, Nok? Betul. Satrio, semangat loh. Tegar tidur dia. Iya berasa dinerboin. Waduh, di foto. Anak kurang ajar. Dia pakai headset ya? Iya. Woi. Itu cara ngebangunin Tegar. Oke. Jadi belum. Oke, jadi satu sisi udah ada angka, kita udah hampir masuk ke selesai satu babak bola. Ini belum pernah. Iya, belum pernah. Ini pecah rekor. Ini rekor hampir 90 menit. Karena yang tadinya kita mau ngulik tamu malah ngulik balik. Iya, ini apa ya? Bukan bahaya, tapi ya resiko kalau temen yang kita undang. Tapi ya sebenarnya ya dibilang resiko ya enggak lah ya. Justru malah resikonya karena teman kita ini yang nggak nikah. Loh iya dong, karena resiko belum nikah. Iya. Bukan karena resiko ngundang teman, enggak. Coba kalau udah nikah, enggak ada kan bahasan ini. Oke. Ino, belum tahu lo rasanya duduk di sini, no. Tembak balik, no. Selanjutnya. Hah? Oke, ini balik ke Mas Randy lah sekarang. Ya. Oke. Tengah lagi dong. Oh iya, ke tengah lagi ya. Iya dong, biarin oke. Kita rolling kamera terus. Ya, Mas Randy di sini. Ya, oke. Sekarang saya ada di sini. Minumannya ketukar. Tukar kopi lagi. Oke. Sudah aku pikir mungkin Cukup sekian. Bukan cukup sekian, tapi sepertinya itu aku yakin itu ini berapa ini kamu nggak ada Mas? Jadi aku yakin itu skenario sudah ada di kepala dia tadi waktu diundang. Aku juga Bisa jadi sih. bisa jadi. Curiga ini udah skenario lama. Ini beneran dia akan mancing aku ke situ deh. Sebenarnya aku juga gemes sih dari kemarin pengen nanya itu, cuma Ya kan? aku mikirnya nggak enak ke depan kamera, tapi karena ada temen kan, Iya. oh makin Mumpung lah. jadi. Kita janjian Mas? Enggak kan? Enggak. Jadi ini nggak salah, ini bener banget sebuah resiko gitu di dalam apa ya Pertemanan. Kalau nikahnya paling belakang. Duh. itu ya. Lah iya toh. Ya benar. Kan kita tuh diterima yang itu. Ya, maksudnya inilah yang terjadi di depan kamera. Ini jadi kayak reality show ya, Re. Ya memang sebenarnya memang. Apa kita panggil pasangannya? Nggak perlu kan? Nggak usah dulu. Nggak usah ya. Ada waktunya. Oke. Ada waktunya kita ngundang pasangannya Mas Alam. Aduh, takut. Oke, Mas Randy. Secara nggak langsung tadi sebenarnya itu juga udah ceritain tentang dirinya Mas Randy. Artinya kalau dibalikin ke Mas Randy itu udah bagian dari perjalanannya Mas Randy kan nggak cuman dia tentang dia kesini ngapain cerita, tapi dia pun menceritakan tentang pernikahannya, perjalanannya di situ. Dari tinggal di mana tadinya sebelumnya? Jombang. Ke Mojokerto, ketemu dapet Ya orang kan? Mojokerto, ada di Mojokerto, sampai ke kerjanya dia seperti apa, Iya, terus betul. ini.
Ini yang selalu aku tanyain terakhir ketika ngelihat perjalanan seseorang ya. Kalau ada satu pesan utama dari orang tua yang dipegang, yang itu sampai sekarang masih relevan untuk dijalanin dan itu bener gacoan lah. Boleh ada di share Mas, buat belajar kita semua Mas. Pesan itu orang tua jangan bikin malu nama keluarga. Itu sih Mas, dari dulu. Jangan bikin malu nama keluarga. Itu benar banget. Ya. Ya kecuali kalau dia cuek-cuek bebek ya. Gitu. Tapi ya sejujurnya juga Mas Aram nggak mau kan nama baik keluarganya Nggak. tercoreng. Iya. Ya, gue juga gitu. Tapi dari pesan itu, jangan bikin malu nama keluarga, yang dengan bahasa Mas Randy sendiri, nangkapnya seperti apa? Maksudnya bentuk apa? Bentuk menghormati itu kah? Apa jadinya sebuah ketakutan atau jadinya apa? Awalnya sebuah ketakutan Mas. Awalnya, karena kan berpola pikirnya masih belum dewasa tuh. Dan sampai sekarang pun ya masih belum dewasa. Dan pelan-pelan menyikapi kalau bahasanya jangan bikin malu nama keluarga, otomatis kan kita berhati-hati nih dalam melangkah apapun, dalam menghadapi siapapun. Betul. Pasti akan mencontohkan bahwasanya, anaknya ini, anaknya bapak itu, anaknya benar. kok gini ya, itu pasti Mas. Iya. Nah, itu kita belajarnya berhati-hati. Berhati-hati bukan dalam bentuk ketakutan ya. Akhirnya menjaga, lebih Hati-hati menjaga. bukan jadi outputnya bukan dari ketakutan ya. Bukan. Oke, lebih dengan menyadari ya. Ya, Menyadari sebuah hal yang ada di dalam pikiran kita. bentuknya menjaga berarti ya. Ya, Sesuatu yang harus dijaga. ya. Berarti profesinya tadi security. Security. Karena menjaga. Security dalam diri sendiri Mas. Itu masalah. Oke, ini kayaknya udah Jadi bagaimana masalah? Loh, udah. Kan sudah Oke. jawab tadi. Maksudnya kedatangan Mas Randy pun di sini akhirnya membawa muatan itu yang surprise juga ya. Pasti. Baru kali ini host ditembak jadi tamu. Iya, pasti Akhirnya. kalau itu. Kalau gua kan jadi tamunya itu sekedar mencicipi kursi ini. Lebih ke keadilan supaya bisa duduk di situ juga. Aduh. Ini di luar skenario guys. Emang gak ada skenario sih sebenarnya. Emang nggak pernah. Nggak pernah. Kita Nggak pernah. Kita kan kayak ngobrol sehari-hari. ya. Makanya kita ngundang teman-teman gitu. Ya. Tapi balik lagi, terima kasih Mas Randy udah di sini. Terima kasih Udah banyak. Terima kasih mau banyak. dua babak ya? Mau selesai pertandingan bola ya? Oh, Oke. satu babak lebih. Baru kali ini satu Ini setengah udah jam loh. Ya udah perpanjangan waktu sedikit lah, Iya. plus menitnya. Wow, keren. Makasih karena Mas Randy sudah datang pertama, sudah mau di sini, ya ngobrol bareng kita, terus sharing tentang Karena kebetulan juga lagi main ke Jakarta kan, Iya. jalan-jalan. Gitu. sharing tentang kehidupannya dia, tentang siapa dia. Sharing-sharing buat Mas Alam supaya mudah-mudahan tahun ini targetnya itu bisa tercapai. Amin. Ini tetap ditekeninnya ke situ ya. Ya, Highlightnya ke situ ya. harus kalau itu harus supaya ya kita semua bisa bahagia ya kan. Kan seru ntar ngobrolnya kalau udah punya istri gimana malam pertama gitu. Ya nggak di. Biasanya itu obrolan setelah nikah pasti ditanya. Iya, tapi itu kan nggak akan dimunculin di Loh, belum tentu. kalau nggak 18 plus itu Ya belum areanya tentu. nggak bisa. Lah orang ngobrolin. waktu itu aja kita bahas, walaupun itu bahasan di luar kita nongkrong biasa ya di luar Ya kan kamera. obrolan di luar. Ya tapi bahasan itu pasti akan keluar. Gimana malam pertamanya? Sama kayak kita nyelain Mas Tio yang waktu mau ngasihin paket buat istrinya kan. Wah nggak enak, istriku kan lagi Babi kan lagi pijat. Aku nggak enak, ntar pas aku masuk lagi telanjang. Padahal itu kan istrinya ya. Ya lupa akan hal itu gitu lah. Nah yang kayak gitu-gitu kadang jadi guyonan kita. Itu benar nggak? Benar. Iya. Benar banget. Gitu. Oke. 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 Saya terima kasih Mas Abram
Sami-sami Mas. Telah Udah mau memojokkan mampir. Mas Salam kali ini. Ini sebenarnya ya, pojok di situ ya gue. Saya minta maaf Enggak guys. atas kesempatan episode ini. Dan mohon diterima. Loh, jadi ya. Aku yang makasih Mas. Oke, sama-sama Mas. Terima kasih sekali. Saya harus menjawab di depan kamera. Nah, secara iya, langsung. ini serunya edisi Ya, kali di ini. sini ya. Episode kali ini tuh serunya di situ. Dan jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, terus di like, dibunyikan loncengnya supaya terupdate dengan video-video kita berikutnya. Kemudian untuk Spotify, ya di follow sama kasih bintang 5. Terus IG-nya di follow juga, sama kalau mau di like video-video kita yang ada di IG atau komen-komen atau gimana silakan. Nah, sama di YouTube ini tetap ditunggu komen-komennya, terutama untuk Mas Alam, gimana kali aja ada solusi yang lebih baik, Tulis komen. tulis di komen. Kesini tetap ya kerja. Iya, Oke. Supaya makin mantep niatnya, supaya doanya tahun ini terjadi. Amin. Terima kasih. Oke, tetap nyambung dengan gua Abram, dia Alam, ini Mas Lendi. Salam di Abram, Mas Lendi. Sip. Thank you.